Yang saya hormati tokoh perempuan, singkatnya pertama saya mengucapkan terima kasih Pak Lukman sudah mengundang kami. Saya selaku pribadi maupun sebagai lurah menyampaikan terima kasih dan selamat datang kembali di terkait Kelurahan Balela. Ya, jadi Kelurahan Balela ini penduduknya kurang lebih 1000 lebih Pak Lukman dengan 338 KK. Ya, dari 380 KK ini ya kita di sini ada 9 RT. Ya, di sini RT 7. Dan potensi-potensi yang dimiliki di kelurahan ini sebenarnya sangat luar biasa. Ya, pertama kita punya taman kota di bawah yang salah satunya selama ini dikelola oleh orang muda. Jadi memang gerakan kita itu pada orang muda. Jadi kita punya lapangan di tempat pantai yang indah di bawah yang selama ini sedang dikelolai oleh Karang Taruna. Namun memang karena keterbatasan tentu kami memerlukan dukungan juga dari sebuah pihak. Selain itu potensi yang ada di sini juga kita tahu masyarakat Balela ini terdiri dari masyarakat petani dan nelayan. Yang ada ini juga ya tentu menjadi perhatian pemerintah kelurahan, yaitu bagaimana bisa mengembangkan potensi yang ada. Ya, selain tangan siapa saja untuk bisa datang ke sini cerita tutup kuesa dengan Pak Lukman di sini. Sekian dan terima kasih. Bapak Sipri Lemuri. Saya melihat lain dalam periode yang lalu, saya boleh mengatakan dengan kesaksian bahwa Kelurahan Balela ini termasuk warganya ini sudah menjadi pemilih yang cerdas. Apa kriteria pemilih yang cerdas itu? Karena dari tahun ke tahun kita memang dari periode ke periode kita memilih baik wakil rakyat dalam pileg maupun pemimpin Polres Timur ini khususnya bupati, wakil bupati. Kita bersyukur bahwa Kelurahan Balela pada saat itu sangat luar biasa. Melihat dari data yang ada itu bahwa kita ya hampir mencapai ke 100%. Tetapi sedikit saja yang mengikuti. Ini kita perlu bersyukur. Tapi perlu saya sampaikan sekarang bahwa apa sebenarnya, apa itu namanya pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas adalah kita semua memegang lembaran ini di tangan kita masing-masing sore hari ini. Di sini kita melihat program kerja yang begitu sederhana tetapi sangat bagus dan juga kurikulum vitae, riwayat hidup atau rekam jejak dari Bapak Lukman Devi. Sebenarnya menjadi pemilih yang cerdas itu adalah menguasai ini, melihat ini. Di sini kita sudah lihat ya banyak program kerja jangka panjang, jangka pendek, apa yang mau dikerjakan segala macam itu. Inilah yang dikatakan pemilih yang cerdas. Lihat di sini rekam jejaknya, bukan lihat apa yang dia diberikan, tetapi termasuk tembakau atau bukan itu, tapi ini yang dilihat dan diperamati benar-benar bahwa betul-betul Bapak Lukman dengan ketulusan hatinya mau ingin maju untuk membangun Polres Timur ini. Sebentar dalam pembicaraan lanjut, bahwa ini acara kita sore hari ini adalah bertutup kuesa. Kita perlu juga ada Pak Lukman akan berbicara, tokoh-tokoh masyarakat bicara, tapi ibu bapak semuanya ada kesempatan berbicara. Tolong kasih tahu apa kira-kira keinginan atau harapan-harapan kita yang harus kita sampaikan kepada Bapak Lukman di sini. Karena memang dari pengalaman saya, orang yang sudah cukup tua, katakanlah kita sudah lansia, dari periode ke periode kita melihat kenapa sampai kita tidak bisa mendapatkan pemimpin yang bisa membawa Polres Timur. Jangan kan hanya sekedar membangun kota dari baik Balun sampai Balun, bagaimana berpikir untuk kita membangun lebih daripada apa yang kita lihat sekarang ini. Nah itu kita sangat mengharapkan seperti Lukman bisa melaksanakannya. Saya kira itu saja. Kita sudah dengar sekapur siri dari Bapak Sipri Lemuri. Sekarang serta saudara kita dari daerah dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik Mama Bapak, jadi untuk nama kita so kenal, orang Balela mencintai saya. Maka saya mencintai Balela, saya kembali untuk bertatap muka dengan masyarakat Balela ini. Puji Tuhan. Jadi saya, Mama Bapak, saya mau menyampaikan
Mengapa Lukman Ribeiro ini, kalau nama lengkapnya itu sobat deh, Yosef Antonius Titus Lukman Ribeiro, 3 santo yang melindungi sehingga 40 tahun lebih di Kalimantan aman Jo. Karena itu Tuhan Yesus maha baik ya. Tapi ada orang juga yang masih betul itu Lukman tuh ngoru. Nah, tiap minggu kita ada sini di gereja deh, dia punya istri itu aja. Nah inilah yang namanya black campaign. Jadi sote bisa dengan yang lain-lain jadi domba aka. Kalau kita mau aja apa tuh orang lagi tuh betul toma aka apa? Benar aka toma kan? Baik. Jadi mengapa saya kembali lagi? Kita flashback lah, kita lihat kembali pada kali lalu. Saya pernah masih ingat ya, debat kita di atas. Mantan bupati kita yang kali lalu, dia bilang Pak Lukman, orang baru, sebuah apa tuh lagi? Terus saya juga malas waktu itu. Iya, saya orang baru, saya belum berbuat apa-apa. Tapi engkau yang dinagi sini sebuah apa? Buah baik atau buah rusak? Nah, sekarang orang yang melihat. So banyak kan, so mulai jadi tersangka. Bukti. Kadis-kadis yang lain mulai siap-siap Jo. Sehingga so mulai. Terus kalau berani ngomong, ini ada realita, fakta. Jadi kalau suatu rejim membuat kebusukan, kerusakan pada Nagitana, Flores Timur, Tuhan itu tidak memberkati. Leluhur lewat tangan tidak merestui. Jadi saya kembali ke sini untuk mau membuktikan bahwa saya cinta Lewo, saya menyayang Lewo, dan saya mau berbuat yang terbaik untuk Lewo. Kalau orang lain mungkin pikir-pikir, so kalah kali lalu, doi miliaran so keluar, lebih doi yang ada duduk dengan istri, anak, cucu-cucu. Kata kenapa Bapak? Jalan ke sana kemari, kok Lukman yang bodoh itu mau kembali lagi. Tapi saya mau menunjukkan bahwa saya ini sangat mencintai. Saya tidak rela melihat Lewo tanah kita hancur. Kita harus melakukan perubahan yang radikal, yang drastis untuk Lewo kita itu berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada. Saya bola-balik mama papa di usia dekada mulai dengan tahun yang lalu. Jadi saya ini di Belela terus terang. Pertama kali saya mulai dengan karena situasi COVID mulai dari Belela sampai ke atas saya terus terang membagi kebersamaan saya, ada sedikit rezeki sembako. Terlibat. Itu mulai dari Belela sampai ke data tuh ribuan. Tapi saya rasa masih belum puas. Saya harus perlu tatap muka. Tapi saya belum mulai dari Lelentuka dan Belela. Saya hantam dulu dari luar. Mulai dari Boru, Peto, bisa ini nanti beliau-beliau juga mungkin mau memberikan satu dua kan. Solo, Adonala. Jadi saya sudah mulai melihat bahwa masyarakat kita di ketiga Lewo ini ingin adanya perubahan. Tadi seperti Pak Sipri mengatakan, dari periode ke periode kita capek lelah dengan korupsi, kolusi, nepotisme. Tidak adanya reformasi birokrasi, tidak adanya potensi ekonomi yang bisa kita tingkatkan untuk memajukan politik ini. Lapangan pekerjaan sangat kurang, gaji-gaji pegawai, tunjangan dan sebagainya bukannya baik adanya, tapi menurun. Contoh, honor dan lain sebagainya dari 1 juta lebih sekian turun ke 800. Ini kalau mau bahasa, kalau makan 800 hanya untuk 1 bulan dibayar setiap bulan, tapi 2-3 bulan. Saya tahu itu honor baru bayar. Bagaimana yang terjadi? Inilah beberapa hal saya melihat juga, baca dari berita baik di Facebook, di surat kabar. Ada yang gantung diri di Flores Timur. Ada yang suaminya di penjara. Banyak hal Bapak yang karena kesalahan itu tadi. Tata kelola pemerintahan juga di bidang pembangunan. Ini kan sedih kita melihat. Sudah berapa yang masuk penjara? Anak istrinya bagaimana? Bahkan saya dengar itu, bukan dengar lagi, sudah tahu juga dari yang lain. Bakar misalnya contoh. Dan ini kan kasihan. Nah kita itulah menyebabkan beberapa hal yang saya tadi ungkapkan. Saya ingin kembali. Kalau saya tidak berpikir untuk Lewo ini, kenapa saya kembali lagi?
Tapi saya mau menunjukkan kepada masyarakat Polres Timur, Lukman ini serius untuk membangun. Sehingga saya kalah kali lalu, saya anggapannya sebagai sukses yang tertunda, maka saya kembali. Setuju benar kita balik lagi nih, bermain lagi ya. Baik, jadi itulah yang menyebabkan saya. Sehingga kali lalu kami sudah melakukan evaluasi. Balela luar biasa, Ulang Gitang luar biasa, Lewolema luar biasa, dan di tempat-tempat lain sampai di Solo. Saya hitung kali lalu dari 6 pasangan, itu suara saya itu banyak yang dicuri Bapak. Saya waktu kemarin di Wewadang, Tetus Isihone bilang, Bapak, sebenarnya Bapak punya suara nih di daerah Wewadang 1.500, tapi sampai di tingkat kecamatan tinggal 900. Di Tanjung Bunga dan sebagainya. Jadi saya melakukan evaluasi. Yang pertama, saya datang terlambat sekali lagi. Betul kan? Yang ada tinggal Partai Gerindra yang buka. Sehingga orang ada pawai ke sana kan. Partai yang lain sudah ada tahun-tahun. Walaupun ya sudah harus ada bargaining tentang itu. Maka saya bilang, Pak Pius Lustrilana, mohon maaf, Gerindra saya tidak pegang. Berikut kita lihat bahwa terakhir Pak Lukman, saya hanya sebuah refleksi saja. Saya mau menyatakan ini Pak Lukman, menjadi seorang pemimpin janganlah ingin berkuasa berhati miskin. Terima kasih. Moyang kita tidak bisa bukti. Sehingga perlu nanti ke depan adanya museum. Coba saya tanya, ada nggak museum di Nagi? Terada, itu perlu. Kalau kita bisa buat mulai dengan zaman penjajah, oh nenek moyang kita di sini dan sebagainya.